Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTubeku, Mas Najik. Kali ini kita akan belajar modal-modal dasar yang harus kamu miliki, yang harus kamu asah, skill dasar untuk terjun ke dunia bisnis atau untuk menjadi pengusaha. Untuk menjadi pengusaha atau berbisnis, sikap atau modal-modal apa sih yang perlu kita persiapkan dalam diri kita? Skill apa yang harus dikembangkan sedari pelajar, sedari kuliah, apa yang harus kita kembangkan? Nah, semua itu akan terjawab di video ini. Nah teman-teman, setidaknya ada 3 skill dasar yang harus kamu miliki yang bisa menjadi ciri-ciri kesuksesan kamu dalam bisnis. Jika 3 skill ini sudah ada dalam dirimu, maka kamu sudah cocok sekali untuk menjadi seorang pengusaha besar atau pebisnis atau seorang pelaku wirausaha. Jikapun belum ada dalam dirimu, kamu bisa mulai asah, mulai kembangkan, mulai latih dari sekarang. Sebelum semua itu terlambat, sebelum kamu menjadi dewasa, menjadi tua, dan ya terlambat untuk mengasah ini semua. Simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, skill yang pertama yang perlu kamu asah adalah skill berkomunikasi. Balik lagi ke bidang apapun, kita adalah makhluk sosial. Sehingga ilmu berkomunikasi, memberikan pemahaman kepada orang lain tentang apa yang kita pikirkan, itu adalah modal dasar dalam berkehidupan. Bukan hanya dalam bisnis. Jika tidak seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, orang tersebut tidak akan bisa membuat orang lain paham apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan. Sehingga kita tidak bisa bekerja sama dengan manusia lain dengan baik. Maka ilmu komunikasi adalah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh semua orang, tidak hanya untuk bisnis tapi untuk bidang apapun. Sehingga aku pesan kepada teman-teman yang masih pelajar, masih mahasiswa, jika teman-teman ada momentum untuk berpresentasi di depan warga sekolah, di depan kelas, atau di depan mahasiswa lainnya, teman-teman jangan menghindar. Itu adalah momentum penting untuk teman-teman belajar berkomunikasi. Semakin banyak pengalaman berkomunikasi, teman-teman akan semakin lihai, semakin handal dalam menyusun kalimat untuk diucapkan. Maka di sekolahan yang sering kabur dari presentasi, yang kerjanya cuma next slide presentasi, itu mulai sekarang bertaubatlah untuk kemudian belajar berani untuk berkomunikasi. Kalau bisa mendominasi dalam setiap slide, kamu yang menjelaskan. Slide-nya juga nggak boleh hanya tulisan yang kemudian kamu baca, tapi gambar yang kemudian kamu jelaskan dan kamu paham apa yang kamu katakan atau presentasikan. Nah, ilmu komunikasi ini dalam bisnis pentingnya apa sih? Pentingnya itu banget atau sangat-sangat penting. Jika di bidang lain mungkin nggak terlalu penting. Jika kamu di teknik kemudian kamu bekerja di kantoran, mungkin tanpa komunikasi juga kamu bisa memberikan hasil yang disukai oleh bos kamu, kemudian selesai masalah, nggak perlu berkomunikasi. Tapi dalam hal berbisnis ini sangat penting, dari mulai negosiasi, memberikan marketing, memberikan pemahaman kepada orang lain, mengatur manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya, itu perlu ilmu komunikasi agar apa yang kamu inginkan tentang bisnis kamu itu bisa diusahakan oleh semua karyawan kamu. Bayangkan betapa sulitnya untuk berbicara. Jika kamu berbicaranya salah saja kepada karyawanmu, semuanya udah kacau. Contoh, saya mau bisnis, saya mau bangun bisnis ini menjadi bisnis yang besar yang kemudian bisa membuat aku kaya. Itu sudah salah banget. Itu sudah bakal membuat karyawan kamu tidak bekerja dengan maksimal. Kenapa begitu? Karena kamu mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan karyawan kamu juga, bukan mementingkan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi yang kamu bikin yang dalam bentuk perusahaan tersebut. Yang kamu perlu katakan adalah seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya membangun bisnis ini, kita bersama-sama berjuang. Walaupun di awal-awal bangun bisnisnya akan sangat sulit bagi kita semua, namun mari kita bersama-sama berjuang untuk bisa mulia bersama, untuk bisa sukses bersama. Nah, maka dari itu dengan kalimat seperti itu, semua karyawan kamu akan memiliki empati atau memiliki pemikiran atau visi serta semangat besar yang sama dengan semangat kamu, sehingga mereka akan bekerja dengan maksimal untuk kesuksesan kita semua, bukan cuma kamu saja. Nah, itu adalah salah satu bentuk ilmu komunikasi yang perlu dilatih, dibentuk pengalamannya sebanyak-banyak mungkin. Ya, jadi ilmu komunikasi penting sekali di bisnis, hampir di segala aspek. Negosiasi, memahamkan orang lain, dan lain sebagainya. Yang kemudian berkorelasi dengan skill yang kedua yang perlu kamu asah, yaitu skill manajemen. Jika komunikasi mungkin dari mulut, kalau manajemen ini banyak di otaknya. Anak kamu harus melatih
penempatan orang-orang tersebut. Jadi bukan hanya tentang komunikasi lagi, tapi juga tentang bagaimana orang tersebut cocoknya di mana sesuai dengan skillnya. Kemudian apa visi dan misi besar yang perlu diwujudkan bersama, itu adalah ilmu manajemen. Bagaimana orang-orang tidak membelot, karyawan-karyawan kamu tidak membelot, melaksanakan tugasnya dengan baik, itu adalah ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen ini, skill-skill seperti ini diasah di mana, Kak, gitu. Nah, kalau skill komunikasi kan bisa diasah di presentasi, di kelas-kelas ya, atau di kuliahan. Kalau skill manajemen bisa kamu latih di organisasi. Kamu bisa ikut banyak organisasi lah. Tapi di sekolah, di universitas banyak sekali organisasi, Karang Taruna, di lingkungan masyarakat, ada OSIS dan sebagainya. Itu akan melatih kamu untuk bisa belajar manajemen. Jadi, selain berlatih dari presentasi di kelas, ikut organisasi, itu akan sangat membantu kamu untuk memiliki modal-modal dasar menjadi seorang pengusaha. Jika kamu tidak memiliki pengalaman ini, akan sangat sulit untuk memulai menjadi pengusaha ya. Atau kamu perlu banyak waktu lagi untuk melatih kemampuan dasar untuk menjadi pengusaha ini. Ada lagi yang ketiga, selain komunikasi, manajemen, juga ada lagi yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada tentang kreativitas dan kritis dalam berpikir. Nah, ini penting sekali juga karena kenapa? Karena seorang pengusaha itu selain bisa manajemen, selain bisa komunikasi, dia juga harus kritis sekali. Kritisnya tuh minta ampun dalam menangkap peluang. Ada banyak sekali peluang di dunia ini yang bisa dihasilkan menjadi uang. Namun tidak banyak orang yang bisa melihat peluang tersebut kemudian memanfaatkannya. Jadi seorang pengusaha, seorang manusia yang memiliki modal dasar untuk menjadi pengusaha itu pasti dia berpikirnya kritis. Wah, kok ini ada masalah ya? Oh, ini sebabnya karena ini. Dia pasti akan mencari seluk-beluk masalahnya sampai ketemu akar-akar masalahnya. Dan jika kamu punya teman di sekolah, punya teman di universitas yang kritis banget, dia cocok banget jadi seorang pengusaha. Namun harus diimbangi dengan bekal yang pertama dan yang kedua ya, komunikasi dan manajemen. Kemampuan berpikir kritis ini bisa kamu asah dengan cara kamu banyak membaca referensi, banyak membaca berita, banyak mendengarkan berita, banyak menjelajah sosial media atau menjelajah berita-berita yang terpercaya, yang kemudian kamu cari kebenarannya itu ya, itu bisa melatih skill kamu dalam berpikir kritis. Kemudian contoh aja deh ya, kamu jalan-jalan di kota, kemudian kamu menemukan masalah orang membuang sampah sembarangan. Kemudian kamu ya biasa aja lah ya, orang buang sampah sembarangan. Tapi orang yang kritis akan berpikir bagaimana caranya orang itu bisa merubah sikapnya jadi tidak membuang sampah sembarangan. Oh, mungkin karena tong sampahnya terlalu jauh, atau mungkin memang sikap dia yang tidak mencerminkan kebersihan lingkungan. Dan itu semua akan dipikirkan oleh orang-orang yang kritis ini. Hingga kemudian dia bisa menciptakan inovasi atau kreativitas. Ya, berkorelasi ya. Kritis sudah kita bahas. Kreativitas dan kritis berpikir, maka yang kreativitas adalah menemukan solusi dari masalah yang ia kritisi. Apa itu? Jadi setelah kamu bisa menangkap peluang, kamu kan kritis nih, kamu bisa menangkap peluang, kamu juga bisa berpikir bagaimana bisa memanfaatkan peluang yang telah kamu tangkap. Bukan cuma ditangkap loh ya, harus dimanfaatkan. Nah, kemampuan untuk memanfaatkan peluang ini disebut kemampuan kreativitas, karena kamu harus berpikir kreatif, menciptakan bisnis apa yang bisa memanfaatkan peluang tersebut bisa menjadi pendapatan yang super besar, super masif, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk seluruh karyawan dan anak buah kamu. Jadi kita sebagai seorang pengusaha itu mulia sekali. Kenapa mulia? Karena kita bukan saja menghidupi diri kita sendiri, tapi juga menghidupi banyak kehidupan orang lain. Bahkan bukan cuma orang itu, bahkan istrinya, bahkan anaknya, bahkan keluarga besarnya juga bisa kita hidupi dari pendapatan bisnis kita. Jadi kita bisa analogikan diri kita sebagai seorang pengusaha itu sebuah pipa yang besar yang kemudian memiliki cabang-cabang pipa yang lebih kecil. Nah, pipa besar ini sangat bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup banyak pipa-pipa kecil di bawah kita. Jadi insya Allah rezeki kita harus rezeki besar yang dari Tuhan. Maka kita sebagai seorang pengusaha harus berdoa begini, berdoa untuk kita selalu dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dipercaya untuk selalu bisa menjadi pipa yang besar, yang bisa mengalirkan rezeki Tuhan kepada seluruh orang. Ya, jadi kita berharap untuk bisa selalu dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian kita juga menganggap harta yang kita dapatkan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kemudian kita dititipkan, kemudian kita diamanahkan untuk bisa menyalurkan kepada banyak orang. Maka pentingnya berbagi dan bersedekah itu sangat besar sekali ya, untuk membuat pipa kita itu lancar mengalirnya. Kalau kita jarang bersedekah ya pipanya akan macet, bahkan bisa jadi jebol ya, karena macet kan tekanannya terlalu tinggi, akhirnya
bocor. Nah, ini yang sangat bisa menjadi berbahaya untuk kamu menjadi pengusaha. Jangan pelit, harus banyak sedekah. Semakin banyak sedekah, kamu akan semakin banyak menerima rezeki. Alirannya akan semakin deras, akan semakin lancar. Semua orang akan semakin bahagia. Gue Mas Dari, semoga ini membantu dan bye-bye.